Dapur karaoke keluarga Inul Vista Tanjung Pinang habis terbakar. Gubernur Kepri sambut kedatangan 482 orang dari Satgas Sakawana Bakti dan Satgas Bela Negara. Assalamualaikum pemirsa TV Kepri, Anda menyaksikan kabar Kepri mendidik dan mengabarkan dengan sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau bersama saya Miza Trihandiani dan pemirsa berikut berita pertama. Gerakan Pramuka Gugus Depan SD Negeri 004 Tanjung Pinang Barat pada Jumat sore kemarin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dengan melaksanakan latihan teori sandi dan baris berbaris yang bertujuan mengembangkan potensi diri bagi pelajarnya. Pramuka adalah wadah untuk melatih siswa dalam mengembangkan potensi diri. Dan untuk di Kota Tanjung Pinang, gerakan Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan. Demikian juga dengan gerakan Pramuka yang berpangkalan di SD Negeri 04 Jalan Bakar Batu. Gugus Depan ini memilih hari latihan pada hari Jumat sore. TV Kepri berkesempatan untuk melihat langsung latihan gugus depan ini, yang sedang latihan teori sandi dan baris berbaris. Seperti yang dikatakan oleh pembantu pembina Pramuka SD Negeri 04 yang juga berasal dari Satuan Karyawana Bakti, Sari dan Yola mengatakan adik-adik gugus depan ini dilatih untuk memahami sandi lagu-lagu Pramuka dan peraturan baris berbaris. Latihan Pramuka. Biasa latihan rutin Pramuka. Kami belajar sandi, PBB Kota, sama tadi game. Ya, kalau adik-adik ini biasanya latihan tiap hari apa? Setiap hari Jumat. Game tadi untuk apa tadi? Untuk melatih konsentrasi adik-adik dan untuk kejujuran dan teliti. Iya. Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. SMP Negeri 1 Tanjung Pinang berhasil meraih juara umum di Lomba Melukis tingkat SLTP Sekota Tanjung Pinang pada Senin kemarin. Lomba melukis ini diadakan di Hotel Aston Tanjung Pinang oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Provinsi Kepri. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Pusat Informasi Pengembangan Pemukiman dan Bangunan Provinsi Kepri mengadakan lomba melukis tingkat sekolah menengah pertama Sekota Tanjung Pinang pada Senin kemarin di Hotel Aston Tanjung Pinang. Lomba melukis pada hari itu diikuti oleh sejumlah perwakilan pelajar tingkat SMP sederajat yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama pemenang, diantaranya juara ketiga dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, kemudian juara kedua diraih dari SMP Negeri 5 Tanjung Pinang, dan meraih juara pertama kembali diraih oleh perwakilan SMP Negeri 1 Tanjung Pinang. Dengan nomor peserta 67. Pelaksanaan seminar, pameran, dan lomba melukis tingkat SMP atau MTS sederajat Sekota Tanjung Pinang. Maksud dan tujuan pelaksanaan dari lomba ini adalah untuk mengenalkan kepada adik-adik tingkat SLTP atau MTS sederajat tentang RTH yang dibangun oleh Satgas Penataan Bangunan dan Lingkungan. Juga di samping itu untuk mengenalkan juga sama adik-adik dari tingkat SLTP bahwa tentang gedung PIP 2B yang nantinya akan menjadi lembaga inovatif di bidang ciptakaryaan yang berfungsi sebagai penyebar luasan informasi tentang keciptakaryaan. Andri, TV Kepri mengabarkan. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepri menggelar seminar yang bertajuk Menggali Potensi Identitas Kota Pusaka Negeri Segantang Lada yang digelar di Hotel Aston Tanjung Pinang pada Senin kemarin. Kegiatan ini bertujuan guna menggali kearifan lokal atau potensi yang ada di Indonesia. Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kepri menggelar seminar dengan tema Menggali Potensi Identitas Kota Pusaka Negeri Segantang Lada. Provinsi Kepulauan Riau yang bergelar nama lain yaitu Negeri Segantang Lada dan kota terbesar di provinsi ini adalah Tanjung Pinang sekaligus menjadi ibu kota provinsi yang terdiri dari 7 kabupaten kota dan daerah ini memiliki potensi kekayaan budaya sebagai aset yang dapat diandalkan. Namun sayangnya hingga saat ini potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Tujuan dari seminar ini guna menggali kearifan lokal atau potensi yang ada di Indonesia. Contohnya di Provinsi Kepri, yaitu Lingga. Kota Pusaka itu kota yang memiliki sejarah, unsur-unsur aset-aset budaya yang memiliki nilai sejarah, kemudian juga dia memiliki otentisitas atau keoriginalan dari kawasan tersebut. Jadi pasti ada cerita sejarahnya di situ. Jadi kalau hanya bangunan lama tidak punya nilai sejarah, ya dia bukan jadi aset pusaka gitu loh. Kalau aset pusaka itu seharusnya dia mempunyai nilai sejarah dan keunikan atau keaslian gitu. Oke, berbicara tentang nilai sejarah, apakah ada batas waktu misalnya dalam tahun sekian boleh dikatakan sebagai potensi kota pusaka atau tidak? Andri, TV Kepri mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-14, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepri mengadakan rapat paripurna istimewa pada Senin kemarin. Dalam rapat ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadia menyampaikan Hari Jadi Kepri menjadi momen yang ditunggu bagi masyarakat Provinsi Kepri untuk menjadi yang terbaik ke depannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan rapat paripurna istimewa di Gedung Rapat Balairung pada Senin kemarin dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kepri yang ke-14. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadia, didamping oleh Wakil Ketua 1 Rizky Faisal dan Wakil 2 Husni Zarhud, serta Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun. Tanpa perasaan Provinsi Kepulauan Riau telah memasuki usia yang ke-14. Ibarat manusia, usia ini telah memasuki masa remaja. Namun demikian, telah banyak dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk masyarakat Kepulauan Riau. Masih terbayang di belakang kita 14 tahun yang lalu. Mari sumbangan pikiran tenaga yang telah diberikan selama ini, hari ini, besok dan masa akan datang. Tanpa kebersamaan yang telah diberikan ini tak mungkin keinginan masyarakat yang dulunya poranda ingin mendirikan profesi tersendiri itu adalah kesejahteraan. Jumaga juga meminta kepada Gubernur Kepri agar memberi perhatian lebih kepada penduduk dan infrastruktur di daerah perbatasan. Selain itu, sektor yang harus juga mendapatkan perhatian Provinsi Kepri adalah sektor pariwisata, karena Kepri yang merupakan gerbang pariwisata kedua setelah Pulau Bali. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri mengapresiasikan usul yang telah diberikan oleh Ketua DPRD Kepri dan berjanji akan melakukan yang terbaik demi kemajuan Provinsi Kepri ke depannya. Andri, TV Kepri mengabarkan. Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun didampingi Komandan Lantama 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI S. Irawan menyambut kedatangan 482 orang dari Satgas Sakawana Bakti dan Satgas Bela Negara pada Selasa pagi tadi di Dermaga Fasarkan Mentigi, Tanjung Uban. Kedatangan ratusan Satgas ini dalam rangka pelaksanaan pelayaran Lingkar Nusantara ke-6 tahun 2016 dalam Sel Selat Karimata 2016. Pada pelaksanaan pelayaran Lingkar Nusantara 6 tahun 2016 dalam rangka Sel Selat Karimata 2016 yang akan diadakan di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI yang didampingi Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI S. Irawan SE, serta FKPD dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri ikut serta dalam penyambutan kedatangan peserta pelayaran Lingkar Nusantara 6 tahun 2016 yang berjumlah 482 orang dari Satgas Sakawana Bakti dan Satgas Bela Negara. Dalam kegiatan ini, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI berkeinginan agar kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh para pramuka Saka Bahari dan Ormas, namun juga dirasakan oleh pemuda yang ada di Kepulauan Riau agar dapat mengenal dunia bahari di seluruh penjuru Indonesia.
kita menghadapi nanti Sekarimata, termasuk juga dari anggota Partai Nusantara beserta Parti Pertahanan Negara juga melayar di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan dan Bayan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pendorong masyarakat Kepri menjadi nanti masyarakat yang bahari, dan saya punya keinginan nanti melalui Dalan Tamal ingin rasanya minjam KRI Surabaya ini yang tipe ini untuk membawa seluruh generasi muda Kepri yang bergabung dalam Pramuka, pemuda Sila, untuk mengenalkan lebih dekat mereka tentang mana daripada bahari yang ada di Indonesia dan khususnya di Kepulauan Riau. Ramadan Syah, TV Kepri mengabarkan. Setelah melakukan penyambutan ratusan Satgas Sakawana Bakti dan Satgas Bela Negara, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun melanjutkan kegiatan dengan pemberian materi, akan segera hadir sesaat lagi. Maka pemerintah baru tidak ada bantuan operasional yang ada itu bantuan operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya. Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Kabar Kepri kembali hadir untuk Anda. Pemirsa, setelah melakukan penyambutan ratusan Satgas Sakawana Bakti dan Satgas Bela Negara, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun melanjutkan kegiatan di KRI Surabaya 591 Tanjung Uban dengan memberikan materi kepada peserta pelayaran Lingkar Nusantara. Dalam rangka Sel Selat Karimata 2016, berbagai rangkaian kegiatan akan dilaksanakan, salah satunya kegiatan pelayaran Lingkar Nusantara. Kegiatan yang diadakan di KRI Surabaya 591 Tanjung Uban ini dihadiri oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun beserta rombongan dan FKPD.
Kedatangan Gubernur Kepri ke KRI Surabaya untuk memberikan materi kepada peserta pelayaran Lingkar Nusantara. Peserta yang ikut dalam kegiatan ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Papua, dan Jawa Timur, yang tergabung dalam Satgas, Bela Negara, dan Pramuka. Adik, bahwa wilayah kami ini terdiri dari 2084 pulau yang seluruhnya berhadapan dengan negara tetangga. Ada Singapura, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina. Nanti adik-adik kami, para peserta pelayaran Nusantara, akan melewati negeri Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Ini laut yang Dan kesannya, saya bangga saya bisa layar ikut Sel Karimata ini karena udah 6 kali pelayaran dan ini mungkin insya Allah yang terakhir saya berlayar, dan kesannya bisa mengelilingi Indonesia, mengelilingi pulau-pulau terpencil yang ada di Indonesia ini. Gubernur berpesan agar menjaga kesehatan dan nama baik dari masing-masing peserta, serta mengambil manfaat dari kegiatan Lingkar Nusantara ini. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat dan memupuk kecintaan terhadap dunia bahari, apalagi bisa mengelilingi Nusantara dengan menggunakan kapal KRI Surabaya 591. Andri, TV Kepri mengabarkan. Dalam kesempatan Disnatalis Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang kelima beberapa waktu lalu, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang Novian Aldo mengatakan, walaupun tergolong baru dan merupakan Poltekkes Kemenkes termuda, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang telah banyak mengukir prestasi di tingkat nasional. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/per/9/2011 tanggal 27 September 2011, maka secara resmi Poltekkes berdiri di Provinsi Kepulauan Riau dengan nama Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sebagai Poltekkes baru di jajaran Poltekkes Kemenkes. Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dalam bidang kesehatan pada jenjang Diploma 3 dan atau program Diploma 4, Sarjana Sains Terapan, serta program lain sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan Disnatalis Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang kelima kemarin, Novian Aldo, SSTMM selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang mengatakan, walaupun tergolong baru dan merupakan Poltekkes Kemenkes termuda, Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang sudah banyak mengukir prestasi di tingkat nasional. Kita membina adik-adik kita lebih baik dari kita, itulah keberhasilan. Untuk itu, Ketua BEM yang tahun ini mungkin udah mau habis ya, mudah-mudahan dapat menyiapkan adik-adiknya yang dapat melaksanakan ulang tahun yang kelima. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rabbil alamin. Ada 3 jurusan yang terdapat di Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, antara lain kebidanan, keperawatan, dan kesehatan lingkungan. Harzani, TV Kepri mengabarkan. Pihak panitia Disnatalis Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang kelima mengadakan rangkaian kegiatan yang berintikan pengurus BEM dan HIMA guna memeriahkan kegiatan tersebut. Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai permainan seperti permainan bola voli, futsal, hingga catur. Untuk memeriahkan Disnatalis Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang kelima, pihak panitia mengadakan rangkaian kegiatan yang berintikan pengurus BEM dan HIMA. Setiap jurusan mengikuti rangkaian kegiatan yang diisi beragam permainan seperti bola voli, futsal, dan catur. Selain itu juga diselenggarakan pertandingan akademik seperti debat bahasa Inggris dan pantun, serta non-akademik seperti fotografi, kebersihan kelas, yel-yel, dan lain-lain. Baiklah, untuk kegiatan Disnatalis kali ini adalah ulang tahun Poltekkes yang kelima. Untuk itu kami dari BEM menyediakan kegiatan-kegiatan berupa pentas seni, olahraga, dan juga ilmiah. Jadi semua kreativitas serta ilmiah yang ada di Poltekkes Tanjung Pinang tersalurkan menggunakan kegiatan Disnatalis ini. Untuk itu kami pesankan kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Tanjung Pinang agar bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini sebagai kegiatan yang terpenting di Poltekkes Tanjung Pinang.
Puncaknya itu malam Minggu, banyak kegiatan-kegiatan yang akan kami tampilkan berupa pentas seni dan lain sebagainya dengan desain yang luar biasa. Karena kali ini last job kami akan menampilkan kreativitas yang luar biasa. Kegiatan ini diadakan sebagai ajang untuk menggali kreativitas mahasiswa dan menggalang kebersamaan. Harzani, TV Kepri mengabarkan. Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Profesor Hikmanto Juwana menganjurkan agar pemerintah daerah memberdayakan para nelayan yang ada di daerah Natuna. Pasalnya dinilai dapat memanfaatkan zona ekonomi eksklusif. Ya, prinsipnya adalah pemerintah daerah kalau bisa memberdayakan para nelayan untuk mau manfaatkan zona ekonomi eksklusif kita di sana. Karena kalau misalnya tidak, tentu ini yang akan dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dari Cina. Yang kedua adalah pemerintah daerah mungkin bisa mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Kalau saja nelayan-nelayan yang ada di Kepulauan Riau ini tidak memadai, sehingga perlu nelayan-nelayan dari tempat lain untuk melakukan pemanfaatan dari ikan-ikan yang ada dan sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif. Saya rasa itu penting sekali untuk dilakukan. Ya, intinya adalah para rakyat nelayan itu harus hadir di perairan Natuna agar bisa tercegah Cina mengklaim wilayah perairan Natuna itu sebagai wilayah mereka. Saya rasa itu. Tadi ada masyarakat di Natuna merasa terfasilitasi dari segi kesejahteraan karena keberadaan dari nelayan-nelayan asing yang kita anggap ilegal begitu ya. Nah, ini harusnya dirubah. Bagaimana masyarakat di wilayah Natuna itu bisa terfasilitasi kesejahteraannya dengan kehadiran dari nelayan-nelayan Indonesia. Nah, tentu pemerintah harus memikirkan jangan sampai nelayan Indonesia yang hadir di perairan Natuna itu tidak memberikan manfaat kepada masyarakat di Natuna. Ya, itu yang harus kita lakukan sehingga masyarakat di Natuna itu juga merasakan kehadiran nelayan Indonesia ketimbang nelayan asing yang ilegal. Kedua, mungkin pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus segera merealisasikan eksplorasi dan eksploitasi terhadap gas. Ya, karena gas yang ada di kandungan wilayah Natuna ini sangat luar biasa dan itu yang menjadi incaran juga dari pemerintah Cina. Nah, oleh karena itu kita harus segera melakukan upaya-upaya bisa mengeksploitasi itu, bahkan dari segi keekonomisannya juga harus diperhatikan. Tentu ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, tetapi juga Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, telah terjadi kebakaran di karaoke keluarga Inul Vista Tanjung Pinang pada Senin sore kemarin. Kebakaran tersebut dipicu akibat meledaknya tabung gas 12 kg di lantai 2 bagian dapur. Akibat kebakaran tersebut, 4 karyawan Inul Vista Tanjung Pinang menjadi korban. Kebakaran terjadi di Inul Vista Tanjung Pinang pada Senin sore kemarin. Kebakaran tempat karaoke keluarga yang berlokasi di Jalan DI Panjaitan kilometer 9 tersebut akibat dari bocornya tabung gas 12 kg dari dapur lantai 2 gedung yang berakhir dengan ledakan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tanjung Pinang, Agustia Warman mengatakan, berdasarkan laporan dari karyawan Inul Vista Tanjung Pinang, terdapat 4 karyawan menjadi korban dan segera dilarikan ke RSUD Provinsi Kepri Tanjung Pinang. 5 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api, sehingga api tidak bertambah besar dan merambat ke area sekitarnya. Tabung gas yang menjadi penyebab kebakaran juga langsung diamankan petugas. Orang tadi 3:05, 15:05 ya. 15:05 kan ternyata sumber apinya dari kitchen di dapur lantai 2. Lalu oleh petugas kita mengamankan tabung gas yang terbakar itu, ada kan kelihatan tabung itu? Tabung gas itu kemudian mematikan seluruh sistem. Saya belum melihat, tapi katanya ada 4 korban dari karyawan sini yang terkena akibat gas maupun pembakaran. Sekarang informasinya rumah sakit provinsi. Tapi itu berdasarkan laporan dari karyawan sini juga. Oh, berdasarkan laporan. Itu akibat kenapa?
Ya karena itu karyawan di sini di dapur, karena dapur itu tadi kan selain ledakan juga menimbulkan api pembakaran. Asal api dari mana itu? Dari gas yang meledak. Gas meledak ya? Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Sahabat Kami. Maka pemerintah yang baru tidak ada bantuan operasional yang ada itu bantuan operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Kembali Anda menyaksikan kabar Kepri, pemirsa. Kita beralih ke Kota Batam. Pemerintah Kota Batam juga ikut memperingati Hari Jadi Provinsi Kepri yang ke-14 tahun 2016 dengan melaksanakan upacara Senin kemarin. Yang bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-14 tahun 2016 yang jatuh pada tanggal 24 September, pemerintah Kota Batam menggelar upacara pada tanggal 26 September 2016. Yang bertindak sebagai inspektur upacara Wali Kota Batam M. Rudi. Dan dalam upacara ini dihadiri oleh FKPD dan SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Batam yang mengenakan pakaian baju kurung Melayu. Pembangunan sebagaimana yang telah dilumpuhkan di atas, Provinsi Kepri sepanjang tahun 2015 juga telah menerima 33 penghargaan dari pemerintah pusat maupun organisasi dan lembaga. Ya, Hari Jadi Pemprov ini memang sudah menjadi tradisi rutin setiap tahun di tanggal 24 diperingati, dan dalam peringatan itu pertama dilaksanakan upacara sederhana seperti tadi, yang kedua ada substansi, ada pesan-pesan yang disampaikan di momentum HUT Hari Jadi Provinsi Kepri. Tadi kita sudah mendengar selama belasan tahun ini sudah ada capaian-capaian yang diperoleh oleh Provinsi Kepri, dan itu dikomunikasikan ke seluruh daerah, antara lain melalui momentum Hari Jadi tadi. Prinsipnya biasa-biasa lah, sama dengan Hari Jadi. Kalau kota nanti ada, cuman di provinsi malamnya kalau nggak salah ada resepsi juga, samalah, standar itu sudah standar. Dan Wina, TV Kepri mengabarkan.
Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, resmikan pembangunan sarana penyediaan air minum di Pulau Mecan dan Pulau Sarang belakang Padang Senin kemarin. Selain pembangunan sarana penyediaan air, pemerintah juga akan berencana membangun penyediaan listrik yang ada di daerah hinterland. Wali Kota Batam meresmikan pembangunan sarana penyediaan air minum di Pulau Mecan dan Pulau Sarang belakang Padang Senin kemarin. Pembangunan tersebut menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sudah ada di beberapa daerah hinterland di Kota Batam. Selain permasalahan pendidikan dan kesehatan, di daerah hinterland juga membutuhkan pembangunan fisik seperti pelantar, jembatan, dan penyediaan air bersih. Pembangunan ini merupakan permasalahan besar yang ada di daerah hinterland. Saat ini pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pekerjaan Umum membangun waduk di Pulau Mecan dan juga akan disalurkan ke Pulau Sarang, Kecamatan Belakang Padang. Dalam pembangunannya, pemerintah Kota Batam mengandalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada beberapa pulau di Batam yang sudah dibangun waduk penyediaan air bersih. Pemerintah Kota Batam di daerah pulau, yaitu Pulau Sarang, yang baru saja kita resmikan. Tentunya ini kegiatan adalah rangkaian daripada pengentasan kemiskinan. 2011 saya jadi wakil, ini saya perintahkan Pak Yu bagaimana orang pulau ini bisa menikmati apa yang kita nikmati. Pertama adalah listrik. Listrik bukan ke beliau waktu itu, ke Dinas UKM. Maka kita gelarlah solar pump system, sampai hari ini masih berjalan. Kedua, air. Ada pulau yang tidak punya air. Dari bumi diambil pun tidak ada. Kalau bikin sumur bor, takut pulau kecilnya bisa tenggelam. Kenapa? Kalau airnya terus lama turun dia, maka itu tidak kita lakukan. Oleh DSPU dicarilah bagaimana dengan sistem yang bisa kita bangun. Wina TV Kepri mengabarkan. Wali Kota Batam melantik 156 kepala sekolah dasar hingga kepala sekolah menengah atas negeri sekota Batam di dataran Engku Putri Batam Senin pagi kemarin. Dari jumlah tersebut, 18 diantaranya merupakan tenaga pengawas sekolah. Angkatan Pengawas TK, SD, SMP. Pelantikan ini merupakan penyegaran kepada seluruh kepala sekolah serta untuk mengisi posisi kosong kepala sekolah di Kota Batam. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan ada 156 kepala sekolah dasar negeri hingga kepala sekolah menengah atas negeri yang dilantik. Dari jumlah ini, 18 diantaranya tenaga pengawas sekolah di Kota Batam. Pelantikan ini merupakan kegiatan yang wajar untuk kebaikan Kota Batam. Pelantikan ini juga murni dilakukan tanpa pemberitahuan kepada kepala sekolah yang dilantik. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama harus saya rahasiakan. Pertama, untuk mengisi kekosongan akibat pensiun atau sudah di atas 8 tahun masa jabatan. Karena Permen mengamanahkan hanya 2 kali periodisasi menjadi kepala sekolah. Yang relatif agak bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa proses ini sudah berlangsung cukup lama. Kita sudah mempertajam, mendiskusikan hal ini sekurang-kurangnya 6 kali. Kita berdiskusi terus siapa duduk di mana yang tepat, dan tadi apa yang telah kita lakukan itu adalah kesepakatan dari semua pihak yang diamanahkan dalam pansel itu. Acara ini dilakukan dengan mengambil sumpah seluruh kepala sekolah. Acara pelantikan ini juga ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dari ahli agama dan Wali Kota Batam. Wina TV Kepri mengabarkan. Pemerintah Kota Batam kembali menggelar sembako murah kepada masyarakat Kota Batam dengan memberikan bantuan sebanyak 1.100 paket sembako untuk Kecamatan Batap Kota. Sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng kemasan, dan gula pasir dijual dengan harga Rp50.000 per paket. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Anda juga bisa mengirimkan info liputan dan kritik saran melalui SMS Center 0812 74364433. Saya Miza Trihandayani undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, salam TV Kepri. Pemerintah Kota Batam kembali menggelar sembako murah kepada masyarakat Kota Batam. Kali ini sembako yang dijual seharga Rp50.000 dijual di daerah Mega Legenda Batam Center. Masyarakat golongan tak mampu bisa mendapatkannya di sini. Kali ini pemerintah Kota Batam memberikan bantuan sebanyak 1.100 paket sembako untuk Kecamatan Batam Kota.
Di dalam sembako tersebut sudah ada beras seberat 5 kg, minyak kemasan 2 kg, serta 2 kg gula pasir. Pemerintah sendiri telah mensubsidi paket sembako tersebut sebanyak Rp59.100 per paketnya. Dalam pembagian sembako tersebut, tampak Wakil Wali Kota Batam ikut langsung menyerahkan sembako murah kepada masyarakat. Siti Muana, salah satu warga, mengaku sangat senang dengan bantuan yang diberikan pemerintah. Ia bisa mendapatkan sembako setengah harga dari harga yang dijual di pasaran. Gimana perasaannya, Bu? Senang banget dikasih ini beras, sembako, senangnya. Pokoknya senang lah dikasih sembako ini, bisa makan lah. Yang mau disampaikan ke pemerintah, Bu? Ya terima kasih sama pemerintah aja. Saya udah senang dikasih pemerintah. Ya udah inilah untuk Terbantu makan. gitu, Bu ya? Hah? Terbantu ya? Ya udah dibantu sama pemerintah, udah saya terima kasih sama pemerintah. Udah bisa makan lah inilah, udah aku senang lah dikasih pembantu lah ini. Dibantu. Wina TV Kepri mengabarkan.